Kita hanya ingin menyelamatkan Pancasila, sila pertama, dan persatuan Indonesia dengan cara yang terhormat. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman yang setuju, kita teriakkan takbir 3 kali. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahil hamd. Supremasi hukum bukan kekuasaan. Persamaan di hadapan hukum bukan perbedaan. Menuruti aturan hukum, adanya kesengajaan penghinaan. Tentu tidak layak kata la ilaha illallah disamakan dengan kata penghinaan. Itu adalah kata kemuliaan. Reformasi ini menyumbang satu pasal yang tidak ada di zaman Soekarno-Hatta. Pasal terbaik. Pasal apa? Pasal pendidikan. Pasal kaderisasi. Sama persis dengan kaderisasi kita. Ada di Undang-Undang Dasar. Pasal 31 ayat 3. Apa itu? Misi kaderisasi kita. Plek, bulat 100% ada dalam konstitusi. Apa bunyinya? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan takwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kedua bangsa yang diatur dengan undang-undang. Waktu tidak menjadi syarat ketika ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dana tidak menjadi syarat ketika Allah berkehendak. Yang tidak masuk dalam hitungan manusia bisa terjadi. Itulah yang kita sebut momentum historis. Kepada siapa dia berpihak? Orang beriman akan menjawab dengan jelas. Orang-orang yang baik akan menjawab dengan jelas. Jalannya para nabi itu adalah historical momentum. Perjuangan para nabi historical momentum. Kita berikhtiar dengan segala kelemahan kita. PKS masuk dalam koalisi dan PKS berdoa keberhasilan Pak Prabowo Subianto, karena keberhasilan itu adalah kebahagiaan 280 juta rakyat Indonesia. Jika kita berikhtiar, bersih, peduli, profesional, dan negarawan di tengah berbagai keterbatasan kita, termasuk keterbatasan sumber daya kita, ekonomi kita, tapi rakyat akan menilai, rakyat akan menengok. Orang-orang itu, jika melihat kerja kita baik, kerja kita benar, berikhtiar bersungguh-sungguh, mereka akan memperjuangkan kita dengan segala potensi yang mereka miliki. Dan mereka-mereka itulah yang insya Allah terus setia bersama kita. Dan itulah pendidikan politik yang ideal untuk masyarakat. Umat ini terlalu besar. Bangsa ini terlalu besar. Kelompok terlalu besar. Jangan berpikir menguasai. Berpikir kontribusi, kolaborasi, dan sinergisme dengan berbagai kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan pantun dulu. Beli tikar di pasar Koja, tikar dibeli harganya murah. PKS gelar rapat kerja di tingkat wilayah dan daerah. Kepada yang kami hormati, jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah DPTW PKS seluruh Indonesia, jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Daerah DPTD PKS seluruh Indonesia, struktur pengurus kader dan seluruh pejabat publik di tingkat wilayah dan daerah di seluruh Indonesia. Kemajuan dan kesuksesan sebuah partai politik sangat bergantung pada kualitas tata kelola organisasinya. Partai yang dikelola dengan disiplin, memiliki visi yang jelas, serta kerja kolaboratif akan melahirkan kekuatan yang menggerakkan perubahan. PKS lahir dengan visi besar, mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Visi tersebut bukan sekedar slogan. Ia adalah janji, perjuangan, serta komitmen pelayanan kita bagi umat, bangsa, dan negara. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu setiap kita, setiap kader PKS, apapun posisi dan perannya, adalah pemimpin dan pelayan masyarakat. Kita senantiasa berikhtiar, kader-kader PKS dapat terus berkiprah menjadi pelayan masyarakat dalam berbagai level kepemimpinan politik, di pusat, wilayah, sampai daerah.
eksekutif maupun legislatif untuk mengelola pemerintahan dan kebijakan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara semua untuk memaknai rapat kerja wilayah, Rakerwil kita, dan rapat kerja daerah, Rakerda kita, di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, tidak kita jadikan sebagai rutinitas belaka, melainkan menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi, ajang konsolidasi, menyusun rencana kerja strategis dalam rangka melayani, memberdayakan, dan membela masyarakat. Keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai Presiden PKS, saya telah menetapkan kerangka kerja dan telah kita sepakati bersama untuk kepengurusan periode 2025-2030, yaitu K2P2, kader, kaderisasi, dan pelayanan publik. Yang buahnya juga P2, yaitu pemenangan pemilu, yang dibingkai dalam 5 rumah perjuangan PKS. Dimulai dari rumah tangga, rumah ibadah, rumah PKS, rumah kebangsaan, dan rumah kemanusiaan. Alhamdulillah, kerangka kerja dan bingkai tersebut telah diimplementasikan dalam rapat kerja nasional Rakernas PKS dengan menghasilkan dokumen keputusan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan RKRAT 2026 dan 8 program unggulan nasional tahun 2026 sebagai berikut. 1. Rumah Keluarga Indonesia yang kita singkat RKI, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan keluarga anggota dan masyarakat Indonesia. Kedua, Gerakan Ekonomi Mandiri, kita singkat GEMA, berikhtiar meningkatkan kemandirian ekonomi anggota. Ketiga, Sekolah Kader Patriot Indonesia, kita singkat dengan SAKTI, yaitu bertujuan melakukan intensifikasi penguatan kader anggota kita yang sudah ada. Keempat, Join PKS, ekstensifikasi kader dengan merekrut sebanyak-banyak anggota baru. Kelima, Akademi Pemimpin Indonesia, kita singkat API, mencetak pengurus partai, pejabat publik, serta calon pengurus dan pejabat publik yang memiliki kapasitas kepemimpinan. Keenam, transformasi digital PKS, kita singkat Total PKS, yakni mewujudkan tata kelola partai berbasis sistem digital yang terpadu. Ketujuh, advokasi kebijakan untuk rakyat, kita singkat AKAR, yang bertujuan untuk mengokohkan dan menjadikan PKS terdepan dalam peran advokasi kebijakan pro rakyat. Dan kedelapan, jaring wakil rakyat, kita singkat Jawara, yaitu menyusun strategi dan peta jalan pemenangan, penokohan, serta proses penjaringan calon wakil rakyat, eksekutif, dan legislatif. 8 program unggulan 2026 tersebut masing-masing telah memiliki kegiatan utama unggulan yang diputuskan saat Rakernas untuk dilaksanakan oleh struktur wilayah dan daerah seluruh Indonesia sesuai dengan kapasitas dan kearifan lokal wilayah dan daerah masing-masing. Selain itu, terdapat pula kegiatan utama pilihan di setiap program unggulan untuk dilaksanakan di struktur wilayah dan daerah yang bersifat opsional. Atas dasar tersebut, maka pembahasan utama dalam Rakerwil dan Rakerda adalah menyusun turunan implementasi kegiatan utama unggulan nasional 2006 dan atau kegiatan utama pilihan di tingkat wilayah dan daerah seluruh Indonesia. Semua dirancang dengan memperhatikan politik program dan politik anggaran kita K2P2, kader, kaderisasi, pelayanan publik, yang buahnya adalah pemenangan pemilu, serta dapat memenuhi outcome dan target sesuai indikator kerja program IKP yang telah ditetapkan. Kita ingin mewujudkan keselarasan, kesatuan, sinergi, dan kolaborasi gerak partai di pusat, wilayah, sampai daerah di seluruh Indonesia melalui gagasan 8 program unggulan nasional yang telah dirancang. Dan pada sisi lain, kapasitas dan kearifan lokal tetap menjadi pertimbangan penting. Serta ruang kreativitas dan inovasi tetap dibuka seluas-luasnya di masing-masing wilayah dan daerah.
Keluarga besar PKS yang saya cintai dan banggakan, demikian arahan yang saya sampaikan. Selamat dan sukses atas penyelenggaraan Rakaulwil, Rakerda PKS di seluruh Indonesia. Semoga dapat menghasilkan kerja nyata yang berdampak bagi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.